Ya guys, kita balik lagi ke part kedua buat bahas Combrooks. Jadi di sini di part kedua nih bakal bahas tentang shape tools. Nah, buat shape tools di sini ini yang namanya shape tools. Ada beberapa bagian itu rectangle tools, line tools, arrow tools, ellipse, polygon, star, dan place image. Tapi ini nggak bakal dibahas. Jadi kita bakal bahas cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini doang. Oke, langsung aja buat tools yang pertama yaitu adalah rectangle tool. Kita akan membuat shape berupa kotak dan mengatur beberapa instance seperti color, opacity, stroke, effects, dan corner radius. Shortcut yang bisa kita gunakan untuk membuat shape ini yaitu tombol R pada keyboard. Nah, kalian coba aja klik R. Nah, jadi buat instruksi pertama, buat kotak di playground 1 yang ini. Dengan tekan R lalu hold dan drag, atur width dan height-nya 100 kali 100 px. Nah, sini saya bikin kotak 100 kali 100 px. Oke. Pro tip untuk buat kotak, selain bisa menggunakan klik dan drag rectangle tool atau shortcutnya R, cara cepat lainnya yaitu kamu bisa pencet R, kemudian klik sekali dimanapun. Nah, kotak 100 kali 100 px akan otomatis terbentuk. Coba ya, klik dimanapun. Set, weh. Set, weh. Jadi intinya klik R, pencet R, terus klik dimanapun. Itu guys. Oke. Ubah warna kotak atau fill menjadi 0000. 0000 tuh berarti hitam guys. Kita ubah ke hitam aja. Terus untuk latihan kali ini kita menggunakan pitch black yang benar-benar irang ya, yang 000. Namun di kesempatan lain kamu bisa menggunakan warna lainnya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja. Mari kita duplikat kotak ini. Klik kotaknya, tahan sembari klik Alt plus Shift, kemudian geser 20 pixel ke sebelah kanan. Alt plus Shift, terus geser 20 pixel ke sebelah kanan. Oke. Nah, mungkin gue jelasin dikit. Jadi fungsinya Alt ini buat nge-copy guys. Dan ini kita bisa copy dimanapun. Nah, fungsinya Shift itu dia uh, apa ya, menyetarakan apa sih bahasanya. Pokoknya dia tuh geraknya di sudut X atau Y gitu. Kalau tadi kan bebas ya. Kalau kita klik Alt doang, kita tekan Alt doang, dia bebas. Tapi kalau misalkan kita klik Alt plus Shift, dia cuma bisa gerak ke X atau ke Y. Balik ya, ke X atau ke Y. Nggak bisa kita nyerong ini, nggak bisa. Cuman gitu aja. Tuh guys. Fungsinya si Alt sama Shift. Geser 20 pixel ke sebelah kanan, oke udah. Kemudian kita kontrol D beberapa kali untuk menduplikat otomatis sehingga ada 7 kotak. Ini kan 1, 2 ya, ada 2. Ini kalian klik shift, tekan shift aja terus klik dua-duanya ini. Ini ada lingkaran yang pink ini ya, terus kalian klik aja. Terus kalian kontrol D. Ini 3, 4, 5, 6. 2 gak 4, 6. 2 gak 4, 6. Iya benar. Sekali lagi 7. Udah 7 kotak. Oke, pada kotak pertama ganti warnanya menjadi E2, E7, B1, E2, B7, E2, E7, B1, E2, E7, B1. Ya, udah. Copy style dari kotak pertama dengan menggunakan warna yang sama dengan kotak pertama. Nah, kamu bisa menggunakan Ctrl Alt plus C untuk copy style dari suatu objek dan Ctrl Alt plus V untuk paste style dari objek yang lain.
Oke, kita jelasin kita pakai yang pertama dulu. Kalau misalkan kita nggak pakai pro tipnya, kita bisa copy si hex-nya ini, Ctrl C, terus kita klik lagi ke kotak kedua, Ctrl V di bagian fill in. Terus kalau kalian klik di luar dari panel design, nah nanti dia bakal berubah. Atau enggak, kayak yang tadi dibilang, misalkan ini kita undo dulu. Kita bisa pakai shortcut Ctrl Alt plus C, terus diklik kotak keduanya, Ctrl Alt plus V. Nah, nanti dia bakal otomatis nge-copy paste dari style pada kotak pertama. Lalu di-paste ke kotak kedua. Baru ada motor musik. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah ubah style warna pada kotak kedua dari solid ke gradient. Lalu cobalah lakukan eksplorasi pada style gradient tersebut. Tersedia 4 opsi, yaitu linear, radial, linear ya, oke, kita jelasin satu-satu. Linear yaitu menghasilkan gradien dari satu titik ke titik lainnya. Kemudian radial yaitu menghasilkan gradien yang berpusat di satu titik dan bergerak ke luar dari titik tersebut. Angular yaitu menghasilkan gradien yang bergerak secara melingkar dari satu titik pusat, dan diamond menghasilkan gradien yang berbentuk seperti diamond. Oke, kita cobain aja satu-satu. Jadi untuk kita mengubah warnanya menjadi gradient adalah kita klik kotak yang ada di fill ini. Nah, kemudian ini itu solid, ini gradient, ini image, dan ini video. Jadi kita bisa pilih. Nah, sekarang kita akan menggunakan gradient dulu. Nah, klik yang ini. Nah, di sini ada beberapa opsi, linear, radial, angular, sama diamond. Nah, contohnya buat yang pertama itu linear. Nah, linear itu kita apa ya? Gradien yang cuman satu garis. Nah, kayak gini. Bisa ditaruh sini, bisa ditaruh sini. Warnanya juga bisa kita ganti. Misalkan buat yang ini, warnanya kita pakai warna biru, guys. Biru opacity-nya 50%. Nah, nanti hasilnya kayak gitu. Itu buat linear. Bisa juga kita nambahin warna, misalkan warnanya mau kita bikin agak hitaman. Jangan, warna yang agak terangan aja. Kayak gini misalkan. Terus mau tambahin lagi juga bisa. Warnanya lebih biru abu-abu atau hijau toska ya ini. Ya udah, pokoknya gini guys, kalian bisa eksplorasi sendiri. Nah, itu contoh buat yang linear. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya misalkan kita pengen pakai yang radial. Nah, radial itu dia adalah gradien yang berpusat pada satu titik. Ini titik pusatnya. Kemudian dia bakal melingkar gitu gerakannya. Jadi bakal menyebar ke luar, tapi dia dalam bentuk lingkaran. Bahkan kita mau putar-putar aja bisa. Ini buat ngatur spreadnya, ya, mau seberapa luas spreadnya. Misalkan di sini kita atur-atur aja. Ya, kalian bisa eksplorasi sendiri nanti. Kita lanjut aja ke Angular. Angular ini bentukannya tuh kayak jarum jam gitu. Jadi dia tadi apa sih? Bentar, lupa ininya, definisinya. Menghasilkan gradien yang bergerak secara melingkar dari satu titik pusat. Ya, kurang lebih sebenarnya sama, cuman dia sama kayak radial, cuman dia kayak apa ya, ada garisnya gitu loh. Kalau radial kan uh, bentuknya melingkar tapi ngeluas keluar, dia tuh gimana ya bahasanya, dia gradien yang melingkar cuman nge-spread keluar. Nah, tapi kalau angular ini dia spreadnya ini dibatasin sama garis. Nah, itu guys. Nah, itu buat yang angular. Kemudian yang terakhir adalah diamond, ya ini sederhana aja, kayak
Dia gradien yang bentuknya type. Tapi gue suka yang angular sih, kita pakai yang angular aja. Oke, jadi itu buat instruksi nomor 7. Oke, kita lanjut aja. Lanjut ke instruksi nomor 8. Pada kotak ketiga, ubah style warna dari gradient ke image. Itu yang solid, bukan gradient. Kemudian coba kamu masukkan gambar dari library kamu. Oke, boleh. Misalkan ini kan kotak ketiga ya. Kita ubah, ini kan fill tadi. Ini buat yang solid, ini gradient, dan ini gambar. Nah, kalau gambar, dia bakal jadi kotak checkboard gini. Nah, di sini kalian bisa choose image. Misalkan kita bakal pakai gambar panda ini, guys. Kalian bisa pilih gambar manapun dari library kalian. Jadi gue bakal pakai gambar panda ini. Oke, udah berarti kalian udah bisa menggunakan memasukkan gambar dari library kalian. Dan kita lanjut aja ke instruksi selanjutnya, yaitu di sini kamu bisa mengubah setting dari gambar yang kamu masukkan. Tersedia 4 opsi, yaitu fill, fit, crop, dan tile. Fill itu yaitu mengisi bagian kotak secara penuh, fit seluruh gambar mengisi bagian kotak, crop yaitu buat motong gambar yang ingin dimasukkan ke dalam kotak, dan tile itu mengisi kotak secara berulang. Oke. Oke, jadi di sini kalau default-nya Figma adalah dia fill. Buat opsinya ini kan ada beberapa opsi, ada fill, fit, crop, sama tile. Nah, default-nya dari Figma yaitu adalah fill. Ada juga fit di sini. Jadi bedanya fill sama fit, kalau fill itu dia bakal ngisi seluruh kotaknya. Nah, tapi sebenarnya si gambarnya ini kepotong. Nah, di sini bisa fit. Nah, kalau fit ini, satu gambar ini masuk. Cuman ada sisanya di sedikit. Kayak kotaknya tuh nggak terisi penuh. Itu fit. Tapi gambarnya masuk semua. Nah, kalau crop, ya kita bebas motong si gambar pandanya ini mau semana. Mau segini aja. Nah, itu bisa. Jadi, kita pandanya cuma segini. Atau yang terakhir yaitu adalah tile. Nah, kalau tile itu, dia bakal ngulangin si gambarnya ini. Bentar, kita ubah dulu. Nah, si tile ini bakal ngulangin gambarnya itu selama si gambarnya ini belum memenuhi dari si kotak. Tapi karena ini gambarnya udah kegedean, jadi dia cuma nampilin kayak gini doang. Tuh, terkenal. Tapi kalau misalkan gambarnya ini kita kecilin, misalkan ini kan 50% ya. Coba kita pakai 1%. Nah, gambarnya dia di sekecil ini dan dia bakal mengulangi gambarnya tersebut. Jadi pandanya jadi banyak. Total. Tapi kalau misalkan gedein 2% soalnya. Nah, dia bakal kayak gitu. 3%, 4%. Nah, tapi kalau misalkan udah memenuhi dari si kotak ini, dia bakal nggak mengulangi gambarnya. Yang ada dia bakal kepotong menyesuaikan ukuran kotaknya. Itu guys. Oke, berasa udah paham. Lanjut aja. Sekarang kita pindah ke kotak keempat. Oh ya, gue lupa jelasin. Di sini kita juga bisa edit exposure, contrast, saturation, temperature, tint, highlight, sama shadows ya. Nah, ini buat ngaturin exposure, contrast, ya kalian bisa explore sendiri. Oke, lanjut. Tadi sampai mana kita? Nah, instruksi 10 ya. Sekarang kita pindah ke kotak keempat. Klik tanda plus pada stroke. Hal ini akan membuat kotak memiliki garis pada sisinya. Terdapat 3 pilihan posisi stroke pada kotak, yaitu inside, yaitu stroke berada di dalam garis batas kotak, center, yaitu stroke berada
di antara luar dan dalam garis batas kotak. Outside stroke berada di luar garis batas kotak. Oke, langsung aja kita coba. Jadi buat stroke ini, misalkan tambahin ya, warnanya misalkan biar kelihatan warna hijau aja guys, hijau ini. Nah, ini kan kalau defaultnya Figma itu dia stroke-nya itu inside, yang inside. Bisa center, bisa outside, tapi biar kelihatan dulu, kita akan gedein, misalkan jadi 4 ya. Nah, kalau inside, dia ini nih garis batas. Ini yang warna biru-biru ini. Nah, ini namanya garis batas guys. Jadi kalau inside itu dia bakal berada di dalam garis batas. Nah, kalau center, dia bakal berada di tengah garis batas. Dan kalau outside, dia bakal berada di luar garis batas. Itu guys. Bedanya itu. Oke, kita pakai inside aja. Oke, lanjut aja. Yang sebelah ubah style stroke dari solid ke dash. Dengan klik icon titik 3 pada panel stroke, lalu klik opsi solid dan ubah opsi tersebut menjadi dash. Oke. Kita balik lagi berarti ke kotak tadi, ke kotak keempat. Sini kita lihat kan, diklik titik tiganya pada panel stroke yang ini. Terus ini kan solid nih, stroke stylesnya solid, ubah ke dash. Nah, ini bakal bikin dia tuh garisnya jadi putus-putus gitu. Kalian juga bisa misalkan dashnya maunya 2 aja bang, boleh. Dashnya maunya 8 bang, kayak tadi boleh. Mau dashnya tuh rounded, boleh. Square, boleh. Oh, ini keren juga ya. Ya bisa kalian eksplorasi sendiri. Jadi apa? Bedanya apa? Ya, oke gitu lah. Kalian bisa eksplorasi sendiri. Terus kalian juga bisa ngatur si posisi stroke-nya nih mau di mana lewat sini guys. Misalkan mau di top aja, atau mau di bottom aja, atau mau kita custom, misalkan ada di kiri sama bawah. Nah, itu bisa guys. Ya kalian bisa eksplorasi sendiri nanti. Tapi buat stroke kurang lebih kayak gitu. Oke, next yaitu kita akan bahas perintah ke-12, yaitu selanjutnya kita akan lakukan eksplorasi dengan effects. Kita pindah ke kotak kelima terlebih dahulu, tambahkan effects pada kotak tersebut. Secara otomatis efek yang teraplikasikan adalah drop shadow. Oke. Ini berarti kita pindah dulu ke kotak kelima. Ini yang warna hitam mungkin kurang enak ya. Kita ubah dulu deh warnanya. Klik Ctrl Alt C, terus klik Ctrl Alt V. Nah, itu buat copy stylesnya. Terus kita tambahin aja effects di sini. Nah, secara default si Figma ini, kalau misalkan kita klik plus tadi di apa panel panel effects, dia bakal nambahin si effects-nya adalah drop shadow. Nah, tapi sebenarnya ada berbagai macam. Ada drop shadow, layer blur, drop shadow. Nah, buat ini mungkin drop shadow kita bisa ngatur posisi X-nya, posisi Y-nya. Nah, ini nih yang unik. Y-nya ini berlawanan dengan diagram Cartesius, guys. Kan biasanya kan kalau Y positif itu kan dia adanya di atas ya, tapi di sini kalau misalkan Y-nya positif, dia akan berada di bawah. Terus X-nya ini, ya X-nya masih biasa positif di kanan, negatif di kiri. Blurnya ya buat ngatur si bayangannya mau seberapa blur, spreadnya mau diatur apa ya, seberapa lebar dia bakal menyebar. Dan ini kita bisa atur warnanya pakai warna merah misalkan, atau enggak warna hitam yang tadi, atau enggak warna biru juga boleh. Nah, ini buat ngatur opacity-nya, misalkan 50% aja. Nah, itu guys, kalian bisa coba-coba aja nanti. Oke, buat drop shadow itu kita lanjut ke selanjutnya itu klik icon matahari yang
ada di sebelah tulisan drop shadow. Oh, tadi udah. Yang tadi klik icon matahari itu yang ini maksudnya guys. Ini efek settings namanya. Oke, udah tadi. Udah di sini. Ya udah. Lanjut, ubahlah koordinat X menjadi 4 dan Y menjadi 8. Kemudian atur blurnya menjadi 10. Lalu lihatlah apa yang terjadi dengan kotak tersebut. Udah lakukan eksplorasi sendiri tadi. Nah, di sini nih. Tadi, semakin besar sumbu Y, maka shadow akan semakin ke bawah. Nah, di sini sumbu Y berkebalikan dengan diagram Cartesius yang sebenarnya semakin sebesar sumbu Y, maka shadow akan semakin ke bawah. Oke, tadi jelasin juga. Oke, lanjut aja. Sekarang kita pindah ke kotak kelima. Tadi udah kotak kelima. Oke, salah. Di sini kita akan menerapkan inner shadow. Nah, copy style dari kotak keempat, lalu ubah opsinya dari drop shadow menjadi inner shadow. Oke. Ini maksudnya pindah kotak ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali ya. Ini kita copy style, Ctrl Alt C, Ctrl Alt V. Terus ubah dari yang tadinya drop shadow ke inner shadow. Das. Langsung kayak apa ya, ada efek ditekan gitu. Ya kan? Mungkin si X-nya dikurangin dan Y-nya dikurangin. Nah, jadi ada efek nekan gitu kan. Tahu nggak ininya dikurangin? Ya, jadi 20%. Ya, lumayan lah. Ya, lumayan lah. Ya, buat efek inner shadow kurang lebih gitu. Oke, tadi sampai mana kita? 16. Oke, lanjut 17. Kita beralih ke kotak ke-6, ke-7 maksudnya. Di sini kita akan menerapkan layer blur. Tambahkan efek pada kotak, lalu ubah opsinya dari drop shadow menjadi layer blur. Klik icon matahari dan ubah blur menjadi 20, lalu amati apa yang terjadi pada kotak tersebut. Oke, boleh. Jadi di sini kita punya kotak ke-7. Misalkan kita tambahin efek seperti tadi, layer blur. Nah, sini. Kalau kita tambahin layer blur, apa yang akan terjadi? Ini kan blurnya simpat ya. Kalau kita gedein, nah dia bakal semakin ngeblur dan sampai maksimal tuh gimana ya, sampai maksimal sudah 500 aja. Oh, hilang dia. Jadi terlalu besar spreadnya. Jadi dia bakal hilang. Mungkin di 30 aja boleh. Nah, kalau 30 dia bakal hitam gini, tapi dia bakal nge-spread, cuman dia ngeblur. Itu guys. Itu fungsinya layer blur. Biasanya sih layer blur itu buat bikin bayangan. Mungkin gue taruh depan. Cara buat mindahin dia ke depan adalah dengan ini. Klik ini. Apa sih? Kurung kurung siku. Nah, itu guys, kurung siku. Itu fungsinya buat mindahin si layer ini. Ini rectangle 4 kan. Nah, ini bisa kita drag ke atas ke bawah juga. Bisa juga kita klik kurung siku yang tutup. Nah, kurung siku tutup itu buat taruh paling atas, atau enggak kurung siku buka itu buat taruh paling bawah. Kalian lihat di panel layar. Oke, itu guys. Oke, kemana tadi? Ubah layer, iya ini udah 17. Oke, lanjut ke 18. Lanjut ke kotak ke-8. Di sini kita akan menerapkan background blur. Ubah warna kotak menjadi putih, lalu atur opacity pada warna putih tersebut menjadi 30%. Kemudian klik icon matahari dan atur blurnya menjadi 8. Oke. Kamu bisa mengubah opacity pada objek dengan menekan angka 1, akan mengatur opacity objek menjadi 10%. 2 menjadi 20%, dan seterusnya. Pengecualian untuk opacity pada warna, kita tidak bisa menggunakan shortcut ini.
Oke, seperti kita bikin kotak baru aja. Kemudian klik icon matahari. Oke, mana? Bikin kotak baru aja, kita duplikat dari kotak yang pertama aja, guys. Jadi, buat duplikat sebenarnya punya dua metode. Kita bisa klik klik kontrol deh, gini. Kita buat langsung duplikat di titik yang sama, atau enggak tadi kayak tadi Alt Shift terus tinggal drag. Ya, itu aja. Tadi instruksinya kita disuruh ubah ini jadi warna putih. Udah. Terus kita ubah opacity dari warnanya. Ini opacity dari warnanya, guys, bukan opacity dari si objeknya. Nah, bedanya apa? Ini kalau ini di panel layer ini yang 100% itu opacity dari si kotak ini. Tapi kalau misalkan yang di fill ini opacity pada warnanya. Nah, yang akan kita ubah itu adalah opacity pada fill, guys. Jadi 30% apa tadi kalau nggak salah? Ini 30%. Nah, udah. Kelihatan nggak sih? Ya gitu. Kelihatan, guys. Terus, oh ya, tadi kan dijelasin shortcutnya ya. Coba misalkan kita pindah ke kotak ke ini 1, 2, 3, 4. Nah, kotak keempat. Nah, fungsinya tadi kan shortcutnya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nah, itu buat ngatur opacity-nya. Karena kalian lihat di sini. Kalau kita klik tekan 1, dia bakal langsung nge-set si opacity dari kotaknya jadi 10%, 2 jadi 20%, 3 jadi 30%, dan seterusnya. Kayak dia kalau kita pencet 0 tuh jadi 100%. Oke, ini udah tadi, udah bentar. Oh iya, tambahin belum sur ya. Sampai sini layer blur. Oh nih, oke. Oh, atur blurnya menjadi 8. Bentar. Oh, background blur. Oke, kita berarti tambahin effects-nya dulu. Terus ininya diubah jadi background blur. Ininya atur jadi 8. Oke, udah. Sebenarnya kalau misalkan background blur itu kita harus ngedrag guys. Seperti ini, pindahin dulu ke layer yang paling atas, klik atau tekan dari kurung siku yang nutup, yang gini lah. Nah, baru kalau biar kelihatan tuh kita drag aja guys. Nah, kayak gini kan, kalian lihat tuh, ini kan tadi gambar pantainya kayak kayak kelihatan ya. Kalau misalkan kita kita drag ke sini, dia belakang itu jadi ngeblur. Nah, itu fungsinya dari background blur guys. Atau enggak tadi kayaknya ada lagi. Pro tip, kamu bisa menggunakan ini agar lebih terlihat efeknya, jalankan plugin Unsplash. Lalu cari gambar dengan tema art, kemudian masukkan gambar tersebut ke dalam frame. Kemudian atur layer pada kotak tadi di atas gambar dengan mendrag layer kotak ke atas gambar pada panel layers. Nah, kamu bisa menggunakan ini yang tadi gue bilang ya. Kita bisa pakai kontrol siku, shortcut siku, siku, tutup kurung siku, itu untuk meletakkan objek di bagian teratas layer dan kurung buka siku untuk meletakkan objek di bagian terbawah layer. Atau kita bisa gunakan kontrol terus kurung siku tutup untuk objek satu tingkat di atas layer dan kontrol buka siku untuk satu objek di bawah layer lain. Oke, gitulah intinya. Jadi yang akan dilakukan, kita jalanin unsplash-nya dulu. Sebentar guys. Terus tadi disuruhnya ke art ya. Sebenarnya bebas sih. Nggak harus art juga. Misalkan gimana ya? Yang biar kelihatan aja. Ini keren. Nggak, nggak, nggak. Ini nih, boleh nih. Aja sampai dia masuk gambarnya.
Nah, udah kegedean nampaknya. Ini kita tutup aja. Kita tekan shift, terus ditekan aja bagian sudut. Nah, kita masukin ke playground 1. Nah, ini kan dia otomatis bakal nimpa di layer paling atas ya. Nah, ubah si rectangle 8 ini yang tadi bawa-bawa background blur ke atas layer si unsplash tadi. Nah, sekarang kita baru mainin. Lihat nih, this is the magic guys. Dia jadi ngeblur gitu. Background, iya, belakangnya jadi ngeblur gitu. Karena kena efek background blur. Misalkan mau gedein lagi, jadi 20 aja bang. Boleh. Nah, tapi dia jadi nggak terlalu kelihatan backgroundnya, guys. Ini tuh digunain buat VR-nya Apple kalau nggak salah. Jadi kan kayak gini, stylenya dia tuh kan kayak gelas-gelas gitu ya, transparan. Nah, dia pakainya style yang kayak gini. Oke, lanjut aja. Udah mulai capek tampaknya. Atur corner radius pada kotak dengan background shadow tadi ke angka 50. Klik icon independent corners di sebelah corner radius, lalu ubah corner kanan bawah menjadi 0. Oke, nah lihat di sini. Kita ubah yang ini aja. Ubah yang ini nih. Corner radius jadi 50. Oh, dia bakal otomatis ngubah jadi 0. Jadi 0, jadi bulat. Terus tadi disuruh ubah yang mana? Ubah ya corner kanan bawah menjadi 0. Oke. Tadi ini tuh namanya independent corners guys. Ini yang kotak ini, yang icon kotak ini namanya independent corners. Terus ubah yang kanan bawah, ini berarti yang itu. Jadi, nah fungsinya itu. Jadi si corner yang di sini jadi 0, tapi sisanya 50. Kalau kita drag, oh ini kayak ngecat gitu. Ini kayak gitu. Kayak form buat ngecat ya. Ya pokoknya gitulah. Dan apalagi udah habis nampaknya. Ya udah, alhamdulillah udah habis guys. Ya jadi ya nanti kalian bisa eksplorasi sendiri buat shape kotak ini lumayan banyak. Oke, lanjut ellipse tuh apa gue bisa part aja? Kayaknya gue udah capek buat jelasin rectangle tuh, kita pisah part aja guys. Udah gue akhirin aja dulu. Thank you udah nonton. Dadah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.